Halo guys, bersama Cupau di kos. Gimana? Masih pusing dengan ujiannya? Nah, kali ini kita akan melanjutkan soal dari UM-UGM. Berdasarkan hitungan diperoleh 64 macam kodon, tetapi tidak semua kodon menyandi asam amino. Sebab asam amino yang dikenal pada tubuh organisme hidup saat ini ada 20 macam. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah asam amino dan kodon yang ada di tubuh organisme, kita akan lihat pembahasan kali ini. Jadi, apa itu yang disebut dengan kodon? Kodon adalah salinan dari untai DNA melalui proses transkripsi, sehingga kodon ini juga dapat kita sebut sebagai kode genetik, di mana kode genetik ini dia dibawa oleh mRNA. Nah, selanjutnya kode genetik ini nantinya lah yang akan menentukan jenis asam amino. Yang akan dibawa oleh tRNA seperti itu. Nah, adapun pada kodon ini dia bentuknya adalah triplet ya. Jadi kodon itu adalah triplet, yang artinya adalah terdiri atas 3 basa. Jadi setiap kodon itu terdiri atas 3 basa seperti itu. Nah, yang sifatnya ini juga universal bagi semua organisme. Maksudnya gimana kak? Maksudnya seperti ini. Misalnya di situ ada kodon UUU. Ada kodon UUU. Nah, kodon UUU ini kita lihat pada bakteri dan pada manusia misalkan. Nah, jika ada kodon UUU pada bakteri, ya dia akan mengkode asam amino berupa fenilalanin. Nah, bagaimana dengan manusia? Ya, dengan manusia sama, dia juga dengan fenilalanin. Jadi itu tidak menjadikan suatu perbedaan ya untuk pada organisme, dia sama ketika ada kodon UUU. Nah, itu dia akan mengkode asam amino sama baik pada bakteri maupun pada manusia. Itu yang disebut dengan universal. Nah, kodon itu memiliki komponen 4 basa nukleotida. Apa aja? Yang pertama, ada urasil atau kita singkat dengan U. Kemudian ada adenin yang kita singkat dengan A. Ada guanin yang kita singkat dengan G. Dan ada sitosin yang kita kenal atau kita singkat sebagai C. Nah, ini ada 4 basa nukleotida. Nah, karena dia tersusun atas 4 basa nukleotida, maka kalau kita lihat tabel dari kodonnya, kita akan memperoleh sebanyak 64 kodon. Dari mana? Nah, ini adalah perhitungannya. Nah, cara membaca tabel adalah seperti ini.
Pada bagian bawah ini adalah basa pertama. Basa pertama. Kemudian ini ada basa kedua. Dan di sini ada basa ketiga. Nah, dia ada 3 basa ya untuk kelompoknya. Berarti tadi kan untuk setiap garis ini kan dia ada 4 basa nukleotida ya. Berarti ada 4 kali basa yang kedua 4 kali basa yang ketiga 4. Maka hasilnya adalah 64 codon. Nah, 64 codon ini kalau kita lihat ada 1 codon start yang akan menginisiasi terjadinya translasi dan akan mengkode asam amino metionin. Selalu metionin. Nah, codon start ini adalah AUG. Kemudian ada 3 codon stop. Nah, 3 codon stop ini dia tidak membawa asam amino. Nah, siapa aja itu? Yaitu UAA, UGA, UAG. Jadi ketika ada codon stop ini maka akan menghentikan proses translasi. Nah, berarti dari 64 codon ini di situ ada 61 codon yang akan mengkode asam amino dan ada 3 codon yang tidak mengkode asam amino, melainkan dia akan menjadikan penanda sebagai codon berakhirnya proses translasi, seperti itu ya. Nah, contohnya bagaimana? Contoh, misalkan di sini saya punya mRNA ya. Nah, ini ada mRNA AUG CCA UUA GCA. Nah, cara untuk melihat codon bagaimana? AUG berarti sini A, ini A pertama, U di sini yang kedua, G-nya ada di sini. Jadi ada di metionin. Kemudian bagaimana kalau yang kedua CCA? Sama juga. Lihat yang pertama C di sini ya, C lagi berarti C. Kemudian A berarti yang kedua nih A di sini. Jadi CCA ini adalah prolin. Kemudian UUA juga sama, lihat di depannya A berarti sini, maka dia leusin. Kemudian GCA ya, maka yang pertama G, kemudian yang kedua C, yang ketiga A. Nah, berarti kita lihat GCA di sini. Nah, G-nya di sini, C-nya di sini, maka ini adalah alanin. Nah, itu ya caranya untuk membaca tabel codon. Nah, kenapa itu kok saya kasih warna biru? Karena warna biru ini menunjukkan asam amino dari codon start. Jadi, kalau tanpa adanya codon start ini tidak bisa mengawali untuk proses translasi ya. Jadi ini harus di awal. Misalkan kok dia tidak ada ini ya, itu nggak bisa dihitung sebagai asam amino untuk seterusnya, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut untuk mengenai codon dan juga asam amino. Codon yang dibawa oleh mRNA berdasarkan organismenya ini antara di bakteri dengan pada di kelompok eukariota
memiliki jenis yang berbeda. Dimana kalau pada bakteri ini dia hampir tidak memiliki intron ya. Hampir tidak atau bahkan tidak punya intron. Hanya beberapa aja, contohnya kayak Archaebacteria. Nah, kalau pada eukariota di sini dia punya intron dan juga punya ekson. Nah, apa itu intron? Apa itu ekson? Jadi, mudahnya intron ini adalah kodon sampah yang artinya tidak mengkode asam amino. Barulah kalau ekson ini adalah kodon untuk mengkode asam amino. Karena dia mengkode asam amino, maka inilah yang akan mengalami proses translasi. Nah, karena adanya kodon intron dan ekson inilah pada eukariot, maka proses daripada antara transkripsi dan translasi itu tidak bisa terjadi secara langsung. Sebab nanti pada eukariot, kedua kodon ini dia akan mengalami splicing ya. Yaitu apa? Yaitu proses pembuangan intron oleh splekiosom yang dibantu oleh snRNA atau small nuclear RNA. Nah, seperti itu. Sehingga di situ dia ketika misalkan habis proses transkripsi, nah ini ada untai DNA misalkan, untai DNA antisense ya, dari arah 3 aksen ke 5 aksen, maka ketika nanti ini dia dilakukan proses translasi, maka ini kalau pada eukariota akan menghasilkan primer ya, primer mRNA. Kenapa kok dia disebut dengan primer mRNA? Karena di situ masih ada kodon intron, ekson, intron, ekson. Nah, kodon intron ini nantinya dia akan mengalami proses splicing ya, dibuang. Sedangkan untuk pada bagian kodon eksonnya, nah ini yang akan dipertahankan. Sehingga ketika nanti sudah dipertahankan, akan barulah membentuk mature mRNA. Nah, mature mRNA inilah yang akan mengalami proses translasi. Nah, jadi itu ya untuk perbedaan kenapa di eukariot itu transkripsi dan translasi tidak bisa berjalan secara langsung, namun dia harus berurutan. Tapi kalau di prokariot, karena dia hampir tidak punya intron atau bahkan dia tidak punya intron, maka setelah dia proses transkripsi akan langsung dengan translasi kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk jumlah asam amino. Pada tubuh organisme dia memerlukan 20 jenis ya asam amino, yang dimana 20 jenis asam amino ini tersusun atas yang pertama adalah 10 asam amino esensial, dan yang kedua ada 10 asam amino non esensial. Nah, baik yang esensial maupun yang non esensial ini sangat diperlukan oleh tubuh. Bedanya, kalau dia esensial ini tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Nah, karena dia tidak dapat dibentuk oleh tubuh, maka pada asam amino esensial mutlak diperoleh dari makanan yang kita makan. Nah, sedangkan yang esensial ini dapat dibentuk oleh tubuh kita sendiri. Nah, itu ya bedanya antara asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nah,
apa aja sih untuk yang jenis asam amino esensial ini? Nah, kalau kita udah hafal yang asam amino esensial, pasti ya selain itu adalah non esensial. Tapi saya tidak menyarankan untuk menghafalkan jenis-jenis asam amino ini ya, karena biasanya dalam soal akan diberikan tabel juga untuk asam amino, tinggal nanti teman-teman mencocokkan dengan kodenya, itu aja ya. Nah, kalau misalnya nih, kok mau nih, Kak saya nggak tertantang Kak kalau misalnya nggak menghafalnya, ya udah. Jadi kalau untuk yang asam amino esensial ini, antara pada orang dewasa dengan anak-anak itu beda ya kebutuhannya. Kalau pada dewasa ini dia memerlukan 8 ya, 8 asam amino esensial. Sedangkan kalau pada anak-anak misalkan kayak orang bayi ya, nah bayi itu dia ditambah 2 asam amino esensial. Nah, untuk 8 asam amino esensial ini apa aja? Yaitu kita singkat dengan Feni, terima kasih, melihat, 5 lusin, fast, istimewanya, trio. Nah, apa aja? Feni, maka ada fenilalanin. Triptofan, metionin, lisin, leusin, valin, isoleusin, treonin. Nah, sedangkan kalau pada bayi, nah ini dia ditambah arang hitam ya. Nah, apa itu arang hitam? Yaitu arginin, kemudian histidin. Nah, selebihnya itu adalah yang asam amino non esensial. Nah, teman-teman, pada asam amino itu kalau kita lihat pada tabel untuk di kode gen, itu dia ada yang bersifat redundansi. Nah, maksudnya apa? Seperti ini ya. Jadi, ini sama cara membacanya ya. Jadi kalau ini adalah basa yang pertama ya. Di sini basa pertama. Kemudian ini basa kedua. Nah, ini basa kedua. Dan yang ini terakhir adalah basa ketiga. Nah, ini basa ketiga, baru di situ ada asam aminonya. Nah, kalau dia dikasihkan kode warna merah seperti ini, menunjukkan adalah codon stop ya. Nah, tadi bahwasanya ada beberapa jenis asam amino yang sifatnya adalah redundansi. Nah, apa tuh redundansi? Jadi, redundansi itu adalah satu asam amino memiliki banyak kodon. Misalnya apa, Kak? Misalnya, nah, gimana? Misalnya ada asam aminoprolin. Nah, asam aminoprolin ini dikode oleh siapa aja? Kita lihat aja di sini. Pertama, di situ ada
C, kemudian C, A. Nah, ini ada C, C, A. Kemudian apa lagi? C, C, G. Kemudian siapa lagi? C, C, U. Kemudian apa lagi? C, C, C. Nah, untuk keempat kodon ini ternyata dia akan mengkode asam amino yang sama, yaitu apa? Yaitu prolin. Nah, maka asam amino prolin ini adalah bersifat redundansi. Berbeda dengan metionin. Nah, kalau metionin itu dia dikode oleh apa? Dia hanya dikode oleh A, U, G saja. Selain A, U, G, maka dia itu bukan kode. Nah, selain A, U, G, maka dia bukan kodon untuk metionin. Gitu aja ya untuk pembahasan tentang cara membaca tabel asam amino dan untuk jumlah dari asam amino serta kodon yang ada di organisme. Kita balik ke soal. Berdasarkan hitungan diperoleh 64 macam kodon. Sampai sini benar ya. Tetapi tidak semua kodon menyandi asam amino. Benar ya. Jadi ada 3 kodon itu yang akan mengkode kodon stop ya. 3 kodon ada stop, yaitu ada UAA, UAG, UGA. Nah, yang kedua, asam amino yang dikenal pada tubuh organisme hidup saat ini ada 20 macam. Benar. Nah, apakah ada hubungannya? Yang pertama dia ini membahas tentang kodonnya, sedangkan yang kedua membahas jumlah asam amino yang maka ini tidak ada hubungannya. Benar-benar maka tidak berhubungan, yaitu yang B. Oke, ngono wayo, tarik ulur semangate.